Assalamualaikum anak-anak kelas 2 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Jangan lupa untuk mandi, makan, dan sholat duha terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke pantai? Apa yang biasanya kalian lakukan di sana? Ada yang duduk sambil melihat ombak, ada yang makan, ada yang berenang, dan ada juga yang bermain ya. Ya, di pantai biasanya banyak orang bermain pasir. Pasir tersebut dibentuk bangunan. Di dalamnya terdapat hewan, manusia, dan benda-benda yang lainnya. Itu semuanya dinamakan dengan istana pasir. Mari kita baca bersama teks bacaan yang berjudul Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ayo menulis. Coba kalian tuliskan 5 contoh kalimat pertanyaan tentang bacaan yang berjudul Istana Pasir. Kalian bisa menggunakan kalimat tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat, pada akhir kalimat diakhiri menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, silahkan kalian berlatih untuk menjawab pertanyaan sesuai bacaan yang berjudul Istana Pasir dari soal berikut. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Baik, Bu. Siap, Bu. Yeay, asik! Berikut ini adalah benda-benda yang akan kita amati saat bermain istana pasir. Yang pertama yaitu air, kemudian pasir, ember, sekop, dan kerang. Dari benda-benda tersebut,
Coba kalian pilih 3 benda saja untuk kalian amati ciri-cirinya. Berikut Bu Guru akan berikan satu contoh. Nama bendanya adalah air. Ciri-cirinya adalah menekan ke segala arah dan bentuknya tidak tetap. Artinya, jika air diletakkan di dalam ember, kemudian dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang bentuknya tetap. Yang pertama, pasir. Yang kedua, sekop. Yang ketiga, binatang laut. Yang keempat, ember. Yang kelima, cetakan pasir. Yang keenam, air. Yang ketujuh, kerang. Dan yang kedelapan adalah minyak. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kemudian kalau aturan di rumah, bagaimana Bu? Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Selanjutnya, mari kita berdiskusi tentang aturan saat di rumah. Bu Guru yakin antar teman satu dan yang lainnya mempunyai aturan di rumah yang berbeda-beda. Berikut ini, Bu Guru akan memberikan contoh aturan saat di rumah. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang keempat, merapikan mainan setelah selesai bermain. Dan yang kelima adalah meminta izin jika akan pergi ke suatu tempat. Ayo berlatih. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan permainan domba serigala? Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan permainan tersebut? Ya, berikut ini Bu Guru akan jelaskan langkah-langkah untuk melakukan permainan domba serigala. Inilah dia langkah-langkah dalam melakukan permainan domba dan serigala. Silahkan kalian baca sendiri langkah-langkahnya untuk mengetahui cara bermainnya. Setelah itu, coba
Kalian susun dari langkah-langkah tersebut menjadi sebuah cerita permainan domba serigala. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.